Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumul nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Al-ayat surat Fatir surat ke-35 ayat 37, yang artinya dikatakan kepada mereka, bukankah kami tidak memanjangkan umurmu di dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan bukankah telah datang kepada kamu pemberi peringatan, maka rasakanlah siksa kami, dan tidak ada bagi orang yang zalim itu seorang penolong. Hadirin hari Jumat undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulangi lagi ayat yang barusan kita baca karena kurang jelas. Awalan mu'ammirkum, dikatakan kepada mereka, bukankah kami tidak memanjangkan umur kamu di dalam masa yang cukup. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara, untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir. Wa ja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang kepada kamu peringatan. Fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir, maka rasakanlah siksa kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Surat Fatir surat ke-35 ayat 37. Hadirin ahli Jumat undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati, umur umatku ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, jarang mereka berumur lebih dari 70. Artinya masih ada orang yang umurnya 70, 80 sampai 100 lebih, tapi itu aqalluhum, jarang sekali. Satu ayat dan satu hadis yang barusan saya bacakan sebagai wasiat takwa pada hari Jumat ini, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Artinya hati-hati. Berkaitan dengan usia, dilihat dari segi angka. Disebut umur karena bermanfaat. Usia dalam bahasa Arab disebut sinun, angkanya. Tapi dilihat dari segi isinya disebut umur.
Makanya dalam salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengajarkan doa, Allahumma ya Allah iz'al, jadikanlah ausa'a rizkika, rizkimu itu seluas-luasnya, inda kibari sini, ketika usiaku sudah tua, wan kidoi umri, dan ketika umurku sudah selesai. Bapak-bapak yang hadir di sini, ada yang sudah istirahat, tidak bekerja, mencari nafkah. Mereka bekerja keras di saat muda, bujang, sampai selesai. Itulah buahnya. Tinggal menunggu sabda Allah, tinggal menunggu panggilan Allah. Sebab kita sadar hidup di dunia adalah mampir, sementara, dan kehidupan kita yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat, surga atau neraka. Pepatah Arab mengatakan, manis tapada sogiron istaroha kabiron. Siapa yang sibuk di masa kecil, di masa remaja, maka di waktu tua akan istirahat. Kita menikmati hasil perjuangan orang tua, mulai dari rumah, sekolah, pekerjaan, jodoh. Itu adalah berkat perjuangan orang tua. Makanya salah satu syarat rumah tangga ingin barokah, jangan lupa kita berbuat baik kepada orang tua, termasuk mertua. Itu pun adalah orang tua, jangan dibeda-bedakan. Oleh karena itu, bagi yang muda-muda tentu saja usia ini harus dijadikan modal. Terus saja berjuang, sekolah lanjutkan selama ada kemampuan, ada biaya. Kalau mampu sampai kuliah, kuliah. Yang tidak kuliah, yang sudah tidak kuliah, bekerja terus, bekerja. Dan jangan lupa, setelah kita bekerja dan mendapatkan rizki dari Allah, wa ahsin, berbuat baiklah. Sebab semua gaji, semua fasilitas, semua kenikmatan yang kita terima hakikatnya adalah pemberian dari Allah. Setelah kita terima, berbuat baiklah kepada siapa? Jangan jauh-jauh, kepada orang tua dulu. Setelah itu kepada istri, anak, saudara, tetangga, orang lain. Itu rumusnya. Sebab apa yang kita terima harus kita simpan untuk bekal kita di akhirat. Anak kita belum tentu soleh semuanya. Makanya orang tua berikan kesempatan untuk beramal soleh. Dan investasi tabungan akhirat itu 3. 1, sedekah jariah dari ilmu, dari hartanya. 2, ilmu yang pernah diajarkan kepada istri, kepada anak, kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah anak yang mendoakan orang tuanya. Itulah 3 tabungan orang tua nanti di akhirat. Oleh karena itu, karena kita tidak diberitahu berapa tahun, berapa puluh tahun kita diberi usia. Sebab kata Nabi, jarang sekali umatku berumur berusia lebih dari 70 tahun. Oleh karena itu, isilah, periksalah usia yang sudah kita terima, apakah sudah digunakan dengan sebaik-baiknya atau tidak, sebelum nanti kita menyesal
apalagi penyesalan tiada berguna ketika sudah sakaratul maut. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Perjalanan kita masih panjang sebelum nanti ke akhirat, surga atau neraka. Para ulama menyusun, yang pertama perjalanan kita itu adalah perjalanan kematian menuju alam barzah. Alam barzah artinya satu alam antara dunia dan akhirat. Tidak ada suami istri yang berkumpul di alam barzah. Tidak ada orang tua dan anak, tidak ada guru dan murid, berpisah. Apakah di alam barzah kita mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur? Tergantung apakah kita bisa menjawab pertanyaan atau tidak. Pertanyaan pertama yang akan disampaikan, yang diterima oleh semua manusia ketika meninggal adalah pertanyaan dari Munkar dan Nakir. Ma ilmuka bihadzal rajul? Apa yang kamu ketahui tentang Muhammad? Yang nanti semua orang akan diperlihatkan sosok manusia yang namanya Muhammad SAW. Tahapan yang kedua adalah hari kebangkitan. Apakah nanti kita bisa menjawab pertanyaan? Kalau bisa menjawab pertanyaan, mendapatkan nikmat kubur, artinya ditidurkan. Setelah ditidurkan, nanti akan mendapatkan nikmat. Setiap pagi dan petang diperlihatkan tempatnya di surga. Sebaliknya, tidak bisa menjawab pertanyaan, maka akan mendapatkan siksa kubur. Orang yang mendapatkan siksaan tidak bisa tidur. Seorang koruptor ketika dibawa ke meja hijau di sidang, diliput secara umum, live, itu sudah menjadi siksaan. Apalagi kalau sudah diputuskan dalam pengadilan bersalah dengan bukti-bukti seperti ini. Demikian pula nanti kita akan mengalami kehidupan yang disebut dengan alam barzah. Masih ada tahapan-tahapan perjalanan kita sebelum nanti masuk kepada surga atau ke neraka. Mudah-mudahan pesan singkat di mimbar Jumat ini sebagai wasiat takwa mendorong kita untuk terus beramal soleh, berusaha untuk meninggalkan dosa besar, dosa kecil. Yang ketiga, beristighfar, bertobat, melakukan perbaikan atas apa yang telah dilakukan di masa yang lalu. Tidak perlu kita mengutuk masa lalu, memuji-muji masa yang akan datang dengan cara diam. Bergeraklah, berjuanglah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.